Ini adalah beberapa publikasi yang telah dan akan dihasilkan. Nah, ini kita pertama tahun 2005 yang dari ITB, ada International Conference on Instrumentation, Communication, Information Technology. Nah, ini kita nekat-nekatan gitu ya. Tapi karena conference jadi peer-nya nggak terlalu ketat ya. Tapi ini murni dua orang mahasiswa ini yang buat. Jadi mulai dari bahasa Inggrisnya, pendahuluannya, semuanya mereka yang buat, mereka yang presentasi ya. Oke, mungkin ini nanti akan saya ceritakan mahasiswa di S1. Kenapa? S1. S1. Nanti ini saya ceritakan di timeline. Oke. Nah, kemudian ini juga ada. Nah, ini ada rekan saudara di Kemudian ini mahasiswa S2 kita lagi buat papernya. Tapi ini dari 6 publikasi, 1 sedang progres, hanya 1 yang bisa masuk ke jurnal internasional, sisanya itu proceeding conference ya, tapi saya pikir not bad lah. Oke. Nah, ini saya nggak tahu nih istilahnya siapa ya, no science and technology, katanya no future ya, ya mungkin ada benarnya juga, karena kita sekarang secara teknologi ya jajah kan. Saya pernah mengajak seorang guru besar dari Jepang, saya ajak jalan-jalan ke Lembang tahun 96 ya, kebetulan dia mantan dari Japan Physical Society. Saya tanya bagaimana pendapat Anda tentang Indonesia. Nah, dia bilang feel like home katanya. Kenapa? Ya karena saya tadi naik mobil Jepang. Saya difoto tadi pakai kamera Jepang ya. Dan saya juga hampir yakin kontraktor jalanan itu dari Jepang katanya. Itu buat saya itu suatu tantangan kan ya. Ya sama seperti ketika dulu di Jakarta ada Planet Hollywood, semua bangga, wah di Jakarta ada Planet Hollywood, tapi ada seorang pianis jazz Indonesia bilang, saya nggak bangga ada Planet Hollywood di Jakarta, yang saya bangga itu kalau ada Planet Bali di Los Angeles. Ya, itu nasi saya padang. Baru apa? Nasi Padang. Iya, kalau ada nasi Padang di depan di Malibu Street misalnya ya. Saya nggak tahu Sayu Sakato atau sederhana. Nah, kalau yang dari ITB dulu di Jalan Ganesha Ujung itu ada satu restoran Padang di samping BNI ya. Karena di depan itu sering banyak kuda yang lewat, nama Padangnya Salero Kudo, kita panggilnya Salero Kudo. Karena depan pasti banyak kuda yang ditambatkan. Oke, nah ini peralatan yang kita pakai untuk realisasinya. Ini dimiliki oleh PT XXX tadi, ya, oleh PT. Nah ini harganya mahal ini, karena miliaran. Jadi miliaran itu kan dana penelitian untuk 100 orang peneliti itu ordernya miliaran. Nah ini satu alat aja miliaran, ya. Nah ini ada alat di dalam sini. Ini ada elemen pemanasnya. Jadi dia pakai electron beam evaporation. Jadi ada beam elektron yang ditembakkan ke materialnya terevaporasi terus nempel di substrat. Ya, substratnya ini bentuknya dome. Alat ini sendiri mereka pakai cuma untuk coating lensa kamera. Ya, jadi kameranya juga diekspor, bukannya buat konsumsi lokal. Kalau nggak salah kamera-kamera Zeiss seperti begitu juga mereka produksi kalau nggak salah. Kemudian setelah dibuat, nah ini mereka juga baru sadar bahwa ternyata ada fungsi lain yang bisa dimanfaatkan dari alat ini setelah ketemu dengan kita. Ya. Selama ini mereka cuma buat lapis sesuai dengan keinginan pemesan, ya udah selesai. Ya. Nah ini material coatingnya, materialnya juga ya 15 kasihan kita
kasih, bukan belas kasihan. Ini ada sisa kita pakai. Jadi nggak bisa dibilang kasihan juga. Nah, kemudian kalau misalnya fotonik kristalnya sudah jadi, ini diuji kualitasnya oleh alat ini, USPM ya, Universal Scanning Probe Microscope. Ya, ini mereka yang punya. Oke, device-nya kayak gimana? Device-nya seperti begini, selalu jelas ya. Jadi ini kristal fotoniknya nih, kalau saudara lihat, ini mantul ya. Ini mantul ini. Ini ada pantulan. Nah, jadi sama seperti kaca aja, kita lihat kayak seperti kaca, tapi ada panjang gelombang tertentu yang lewat. Nah, ini ada sumber cahaya. Ini sumber cahayanya bukan punya perusahaan itu. Ini juga bukan punya perusahaan, ini punya rakyat ya. Ini juga punya rakyat, artinya ini kita buat di IPB. Ini diukur juga di IPB. Jadi membuat fotonik kristalnya aja yang di PT XXX. Sumber cahaya. Kenapa? Sumber cahayanya wah saya lupa nanya. Neon. Kayaknya neon ya. Dengan filter mungkin ya Pak ya. Kenapa? Udah diterkolimasi yang pasti. Udah dikolimasi. Nah, jadi dari sini sumber cahaya, ini fotonik kristalnya ditaruh di sini. Ini ada detektor cahaya dihubungkan dengan spektrometer UV vis. Terus ini keluarannya. Pak, Ya, skala kristal fotoniknya berapa? 100-an nano. Iya, 100-an nano. Berarti tebal. Tebalnya ya. Yang membuat tebal itu substratnya kaca. Jadi di atas kaca dilapis, di coating. 100 nano itu period tadi itu Pak? Satu lapisan. Oke. Satu lapisan. Satu lapisan. Ya. Berarti satu Kalau period. periodnya mungkin 225 nano. Dan mereka alat ini bisa sampai ordernya di bawah 100 bisa. Ya, dan bisa sampai 50 layer alatnya ini. Jadi alatnya ini benar-benar mumpuni lah. Alat coatingnya atau Alat coatingnya ya. Jadi dia bisa multi layer coating. Tapi mereka nggak pernah mencoba lebih dari 5. Baru sekarang ini dipakai lebih dari 5. Kita ini nanti ada skemanya ya. Jadi sebenarnya pada kristal fotonik ini cuma main thin film aja? Iya, main film aja. Material apa yang dipakai saat apa yang di coating di situ sebetulnya Pak? Ada MgF ya. Sejenis apa itu? Magnesium fluoride. Magnesium fluoride. Terus ada Zn. Zinc. Ya zinc apa? Tapi zinc nggak dipakai sama perusahaan itu. Enggak TiO enggak. Titanium. Titanium oxide. Tapi bisa. Cuman perusahaan kita kan pakai alat dan pakai bahan yang mereka punya. Iya. Ya, kita nggak beli. Tapi apakah cocok apa yang mereka kasih dengan apa yang diprediksi oleh model gitu? Nah, nanti kita lihat. Thickness-nya bisa diatur juga di... Oh bisa. Dia otomatis. Ini jadi tadi ini sebetulnya judul yang dikirim sama mahasiswa itu ini automatic coating machine. Ya, jadi ketebalannya, terus tingkat kerataannya juga hampir 100%, 99 sekian persen, jadi rata benar gitu ya. Di Indonesia ada berapa yang punya alat semacam ini? Katanya ada dua perusahaan. Ya, cuma ada 2 perusahaan. Perusahaan optik ini masih? Apa? Opticians. Sebetulnya usahanya banyak macam-macam. Ya, cuma ada sayap usaha Optik. yang bergerak di bidang optik, dan optiknya itu cuma selama ini yang mereka kerjakan ada Coating kacamata. coating, bukan kacamata, coating ini apa? Kamera. Lensa kamera, iya, coating lensa kamera. Jadi buat yang apa tele ya, buat yang ngeliat jauh apa kayak gitu tuh pakai. Oke, nah ini desain kristal fotonik yang kita buat. Ini ada substrat kaca, BK apa gitu namanya ya. Kemudian ini kristal fotoniknya. Ini kita buat desain 2, ada reseptor di sini 1, ada reseptor di sini 2. Ya. Kenapa di sini 1, kenapa di sini 2? Ini adalah desain yang paling awal yang saya hitung dengan mahasiswa S1 itu. Ini periodnya sebelah mana Pak? Ini dalam sini. Saya nggak gambarin. Jadi garisnya seperti ini. Bukan. Nah, periodnya dalam arah sana. Oke. Ya. Jadi reseptor masih ada. Iya. Jadi sudah enggak, ini reseptor. Ini kan cahaya masuk dari sini. Iya. Kena substrat. Ini kristal fotonik. Nah, ini reseptornya.